Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Agus Rakali Zafran Pratama dengan NIM 2024-08-10-20, dan kali ini saya ingin presentasikan proyek ujian akhir semester dari kelompok Southwave, yaitu untuk mata kuliah analisis proses bisnis dan juga proyek pengembangan perangkat lunak. Nah, di sini kelompok saya terdiri dari Kanavaro Franco Sapotan, Mas Agus Rakali Zafran Pratama, saya sendiri, Muhammad Zaki Zaidan, dan juga Dani Adistiawan. Baik, kita mulai dari latar belakang, dimana sebelum adanya Southwave ini, proses jual beli produk fashion di Indonesia ini khususnya yang menyasar ke segmen pelajar atau mahasiswa yang sekarang itu thrifting itu sangat berlangsung secara konvensional dan juga sangat terfragmentasi. Jadi para penjual atau seller ini menggunakan media sosial saja untuk Instagram dan WhatsApp sebagai etalase produk utama mereka, sementara transaksi itu juga tidak adanya sistem perlindungan, ini mana jadinya ini tuh tidak efisien lah, seperti itu. Nah, kemudian Southwave ini ada menjadi proses jual beli fashion yang sebelumnya berlangsung secara konvensional itu digantikan oleh alur transaksi digital yang terintegrasi dalam satu ekosistem marketplace multi seller yang melibatkan 3 pelaku utama atau aktor, yaitu buyer, seller, dan juga admin. Ini mana prosesnya dimulai dari sisi seller yang harus melakukan pendaftaran akun dan unggah KTP, kemudian nanti ditinjau oleh admin dan disetujui. Seller pun bisa mengunggah produk di katalog di Southwave, kemudian nanti langsung bisa di bayarnya bisa langsung bisa melakukan proses jual beli di website Southwave, seperti itu. Untuk detailnya kita akan lanjut ke BPMN. Nah, untuk BPMN di sini ada 3 pool, yaitu seller, admin yang ada dalam pool Southwave, dan juga buyer. Untuk proses tadi sama yang saya jelaskan di proses bisnis ini. Seller ini masuk, kita mulai dari start dari seller gitu kan. Di sini seller bisa daftar sebagai seller. Kemudian di sini terhubung juga dengan admin untuk mereview dan improve si seller ini, apakah sudah dicocok dengan ketentuan dari Southwave, seperti itu. Kemudian disetujui ya. Setelah disetujui, seller bisa langsung upload produk, dan ini juga harus dimoderasi juga oleh admin, seperti itu. Di sini juga setelah upload produk muncul produknya pastinya, jadi kita menghasilkan produk ini aktif, seperti itu. Kemudian dari moderasi produk ini kita juga bisa ke sisi bayar dulu nih. Bayarnya kan login ke Southwave, kemudian bisa mencari filter dan juga mencari produk. Nah, ini juga masuk ke moderasi produk juga nih secara langsung. Kemudian di sini ketika buyer sudah menemukan produknya, buyer bisa menambahkan produknya ke keranjang, seperti itu. Kemudian di check out dan juga bayar. Di sini pre-order pun dibuat, seperti itu. Ketika buyer ini melakukan pembayaran akan dikonfirmasi, tapi ketika tidak membayar produknya akan ada end event di sini, itu selesai atau batal ordernya, seperti itu. Dan di sini ketika pembayaran dikonfirmasi, itu terhubung juga dengan admin, yang dimana admin ini log stock dan juga konfirmasi gateway, seperti itu. Yang dimana ini pun juga terintegrasi langsung notifikasinya ke seller, dimana ada orderan masuk nih. Nah, kemudian di sini ada apakah ordernya ini diproses dalam 24 jam. Jika tidak, ini akan memberitahu nih, ada pesan yang dimana memberitahu sistem ini telah time out, seperti itu. Dan ini ketika sistemnya time out, order pun bakal otomatis dibatalkan. Dan di sini juga terhubung juga dengan admin, yang dimana sistem, tapi di sini sistem ya, karena di sini tasnya sistem, langsung auto cancel dan refund ordernya. Dan dari auto cancel ini itu mengirim notifikasi pembatalan dan refund ke buyer, seperti itu. Dan di sini juga buyer menemukan an event di mana kalau order ini dibatalkan gitu, dan ini langsung mendapatkan refund otomatis. Dan ketika tadi proses order ini lancar dijalankan, itu pastinya dilakukan pengiriman dan juga tracking. Kemudian di sini dari pengiriman ini dikirimlah info resi dan juga tracking barangnya sudah sampai mana. Dan di sini buyer pun menerima notifikasi tracking dan juga nomor resinya, seperti itu. Di sini buyer pun menunggu pengiriman, kemudian konfirmasi
apakah produknya sudah terima apa belum. Nah, kemudian di sini apakah si buyer mau mengajukan retur. Jika tidak, ya berarti order sudah selesai dong. Sedangkan jika dia ingin mengajukan retur ketidaksesuaian produk, itu bisa diajukan retur dan langsung terhubung dengan admin. Di sini admin pun langsung punya dashboard di mana bisa meninjau komplain. Nah, ini keputusan admin gimana? Keputusan seller gimana? Mau tolak atau gimana? Kalau misalnya dia menolak, kalau misalnya dia tidak menolak, dia setuju, itu dia akan setuju refund, kemudian proses refund langsung dilakukan seperti itu oleh sistem dan mengirim notifikasi refund berhasil. Kemudian buyer menerima notifikasi refund berhasil dan selesai. Sedangkan kalau misalnya si seller ini tidak setuju, tidak setuju dengan komplainnya, dia akan mengeskalasikan ke admin. Nah, di sini admin pun mendapatkan notifikasi dan dia harus memediasi kedua belah pihak dan memberikan keputusan. Apakah admin setuju untuk di refund? Kalau misalnya setuju, ya akan melakukan proses refund seperti yang tadi. Dan juga ketika tidak setuju, maka admin pun mengirim notifikasi penolakan dikirim ke buyer seperti itu. Dan di sini buyer mendapatkan end event sebagai komplain ditolak. Seperti itu untuk BPMN dari kami. Nah, di sini juga saya trace back lagi ke use case diagram dari sistem 1F. Di sini ada 7 use case dengan 3 aktor. Nah, saya akan menjelaskan ke activity diagram dari transaksi dan pembayaran. Di sini kita mulai dari dari sisi buyer. Di sini buyer membuka keranjang belanja, lalu menekan check out, dan di sini sistem memvalidasi stok dan juga alamat. Apakah stok oke? Kalau tidak, motif stok habis dan balik ke keranjang belanja. Dan ketika iya, stoknya aman, sistem akan menghitung ongkir. Kemudian di sini buyer menginput alamat yang dituju dan juga pilihan kurirnya. Kemudian di sini buyer pun bisa menginput voucher secara ini opsional ya, bisa pakai voucher bisa enggak. Kemudian nanti sistem memvalidasi dan menerapkan voucher jika dia menginput voucher. Kemudian buyer di sini memilih metode pembayaran. Kemudian di sini sistem membuat order dan juga log stoknya. Kemudian di sini payment gateway-nya itu melakukan proses pembayaran. Apakah pembayaran sukses? Jika tidak, itu tambahkan error bayar dan balik ke pilih metode pembayaran. Dan jika iya, berhasil sukses, nanti akan update status untuk menunggu dan notif ke masing-masing buyer dan juga seller seperti itu. Kemudian di sini kita masuk ke sequence diagram juga dari use case 4. Nah, di sini buyer di sini membuka keranjang belanja, kemudian masuk ke aplikasi Software di sini, dan dari aplikasi Software ini mengquery produk di keranjang buyer ke database. Kemudian database balik ke Software untuk memberikan daftar produk dan juga sub total harganya. Kemudian dari Software sistemnya itu memberikan tampilan keranjang dan juga totalnya. Dan buyer menggunakan tombol checkout. Di sini Software memvalidasi ketersediaan stok dan kelengkapan alamat pengiriman ke order service. Order service pun mengecek stok produk atau log stok ke database. Stok tersedia dikunci. Order service pun memvalidasi oke, dan dari sini buyer memilih alamat pengiriman di kurir. Kemudian Software pun sistemnya menghitung ongkos kirim dan ke raja ongkir API gitu. Dari API ini mengirim balik ke sistem Software untuk ongkos kirim dan estimasi waktu pengirimannya. Kemudian di sini Software mengirim kembali ke buyer tampilan ongkos kirim dan estimasi waktu pengiriman. Kemudian masukin kode voucher juga opsional. Di sini misalnya masukin voucher, sistem Software ini memvalidasi kode voucher ke voucher service, cek voucher database, voucher valid, dan voucher service pun memberitahu ke sistem Software potongan harga terapkan, dan Software pun memberitahukan buyer kalau tidak total harga saat diskon nih ya, jadi berapa. Kemudian di sini buyer milih metode pembayaran. Di sini Software pun membuat order baru ke order service. Kemudian di sini dari order service menyimpan order ke database pun memberikan informasi kalau order sudah tersimpan, dan dari order service ke sistem Software ini bilang kalau order ID sudah dibuat seperti itu. Kemudian dari sistem Software menerapkan permintaan pembayaran ke payment gateway. Dari situ payment gateway langsung ke buyer, namakan instruksi pembayaran, misalnya QRIS langsung muncul QR-nya, lalu buyer pun menyelesaikan pembayaran. Dari situ payment gateway callback konfirmasi pembayaran berhasil ke sistem Software. Kemudian sistemnya mengupdate status order dan menunggu proses.
Dari order service itu mengecek database dan mengurangi stok produk otomatis, update status ordernya, kemudian dari database sudah melakukan mengkonfirmasi bahwa itu berhasil, dan sistem software pun mengirim notifikasi ke buyer dan juga seller seperti itu. Nah, kemudian dari situ pembayaran berhasil, kemudian buyer mendapatkan notifikasi pembayaran berhasil, pesanan sedang diproses seperti itu. Kemudian dari itu seller masuk nih, order baru masuk segera proses pesanan seperti itu. Kemudian di sini ada kelas diagram dari use case transaksi dan pembayaran. Di sini ada aktornya itu buyer, dan dia boundary-nya di sini bisa melihat visual dari keranjang dia, cart page, checkout page ketika dia men-check out barangnya, dan kemudian di sini mereka pun terhubung ke masing-masing controller mereka. Cart page punya cart controller, dan checkout page mempunyai checkout controller. Dan di sini checkout controller juga terintegrasi ke payment status page, dimana nanti setelah melakukan pembayaran, misalnya melakukan checkout, itu buyer bisa juga melihat payment status page seperti itu. Kemudian di sini cart controller juga mempunyai cart service. Checkout controller juga bisa juga mempunyai shipping service, voucher service, dan juga order service nih. Terutama yang order service ini sangat penting karena terintegrasi dengan proses ordernya, proses jual belinya. Kemudian di sini juga ada repository dari order, voucher, dan juga cart. Dan di sini entity-nya adalah cart dari keranjang yang sudah dimasukkan, kemudian vouchernya itu apa aja, dan juga ordernya nih hasilnya apa seperti itu. Dan juga ini terintegrasi oleh payment juga, karena kan order itu pasti terhubung dengan payment seperti itu. Kemudian di sini ada juga rancangan database dari Satwave, yang di sini ada 23 table dalam database yang digunakan untuk sistem Satwave seperti itu. Kategori, user cards, seller application, seller product, voucher, orders, other items, shipping, payments, returns, support items, reviews, tracking stories, refunds, mediation. Oke, sekarang kita masuk ke UI-nya. Di sini saya sudah ada di halaman login. Di sini juga ada registernya, ini mana tadi kita mulai prosesnya itu dari login dulu. Di sini saya coba sebagai buyer dulu, kita login. Di sini untuk tampilan dashboard utamanya. Dan kita juga bisa langsung mendaftarkan diri sebagai seller, yaitu tadi daftar seller di BPMN yang saya jelaskan tadi ya. Di sini kita daftar seller, dan di sini masih pending statusnya, dan kita harus menunggu review dari admin. Nah, di sini POV dari dashboard admin, yang dimana di bagian otorisasi toko untuk mengapprove accountnya boleh atau tidak jadi toko seperti itu. Nah, sekarang kita sudah di tampilan dashboard yang sudah menjadi seller, verify seller, bisa masuk ke dashboard toko. Dari sini ada dashboard dari seller, ada 4, katalog produk, pesan masuk, komparator, dan juga tadi laporan dan promosi. Di sini ada bisa mengedit produknya. Di sini kita mengolah produk ya, ini tampilan pengolah produk. Bisa nambahkan produk. Di sini kita coba tambahkan, tes dulu. Di sini kalau misalnya kita nambahin produk itu bakal pending review dulu gitu kan, baru nanti dari dashboard admin baru mengklik nih apakah produknya layak rilis atau tidak. Nah, ketika diklik layak rilis, nah langsung ada tuh live drop, udah nggak kuning lagi, udah nggak pending lagi. Juga bisa dari delete. Nah, di sini kita masuk lagi sebagai buyer. Nah, di sini kita akan coba melakukan transaksi untuk check out gitu. Di sini misalnya saya pilih membeli salah satu produk ini, bisa add to cart dulu. Nah, ini kartnya, keranjangnya, kemudian kita langsung check out now aja. Di sini memasukkan data pengiriman, kurir, dan di sini ketika pembayaran, payment gateway-nya adalah misalnya QRIS nih, muncul QRIS, dan ini ketika kita klik sudah bayar, nanti seakan-akan sudah membayar. Nah, di sini masuk ke tampilan pesanan saya, di mana di sini ada beberapa pesanan saya juga, tadi tulisannya sedang dikemas ya. Di sini kita masuk lagi ke dashboard admin. Nah, di admin ini kita mengolah pesanannya nih. Tadi misalnya masuk pesanan yang baru tadi kita input, kita kirim nomor resinya sebagai seller. Nah, seller ini nanti muncul tuh kalau sudah dalam perjalanan seperti itu. Kita balik lagi ke akun buyer. Nah, di sini POV ketika buyer ini sudah dikonfirmasi pembayarannya. Di sini bisa melacak paketnya di mana, dan kemudian juga ketika sudah menerima barang, kita bisa klik tuh terima barang. Nah, langsung pesannya selesai, dan juga bisa memberikan ulasan, juga bisa memberikan tadi yaitu komplain. Dan di sini bisa masukkan alasan komplainnya, dan juga mengunggah foto bukti komplainnya. Ketika komplain diajukan, kita juga bisa membatalkan komplainnya. Kita masuk lagi ke bagian seller dan masuk ke dashboard komplain dan retur. Dari sini bisa dilihat masuk tadi komplainnya, bisa kita setuju atau tolak. Misalnya di sini kita tolak ya, dan mengeksekusi tolaknya. Di sini tolak seller, dan di POV-nya buyer lagi itu kita bisa mengeskalasikan ke admin seperti pada BPMN.
kita coba eskalasikan ke atau mediasikan ke admin. Di sini kita lihat di admin, itu dashboard admin ada pesan dari buyer, gimana nih saya mau komen tapi tidak diterima. Di sini bisa kita setujui atau tidak tolak. Misalnya kita setujui dan kita carikan dananya atau refund seperti itu dari admin. Dan nanti dari seller pun keputusannya sudah selesai, bisa lihat di situ. Di sini kita masuk ke bagian laporan dan promosi pada dashboard seller. Ada finance report dan juga voucher generator, di mana kita bisa membuat kode promo untuk diskon-diskon dari produk kita. Dan kurang lebih seperti itu untuk tampilan UI singkatnya dari Shoutwave ini yang sudah berjalan sesuai dengan requirement yang sudah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf jika penjelasannya kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.